Shalom untuk anak-anak ini semua. Nah, hari ini kita sudah masuk subtema 2 ya nak, yaitu subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Di mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Dan yang kedua, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Baiklah, untuk pembelajaran konduksi kita, di sini ada Miss sediakan kegiatan seorang ibu dan seorang anak kecil di dapur ya nak, yaitu yang menggunakan kompor memasak. Siapa yang pernah membantu orang tuanya memasak sayur atau memasak apapun di dapur? Pasti anak Miss pernah membantu ataupun melihat. Siapa yang tahu kenapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi masak? Nah, cara kerjanya, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebutlah berpindah ke dalam air sehingga air yang ada dalam panci menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, yang pertama pembelajaran IPA dengan judul perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Nah, perpindahan kalor secara konduksi artinya ialah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya. Apa itu kalor? Yaitu panas. Nah, di sini ada contoh untuk peristiwa konduksi. Dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Nah, estafet ini yaitu sambung menyambung. Ada 4 orang anak sedang memindahkan buku secara estafet. Buku yang dipindahkan secara estafet dinamakan kalor. Orang-orang yang memindahkan buku tersebut dinamakan sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku seperti yang ada dalam gambar, yang berpindah hanya buku itu saja kan? Sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Adapun beberapa contoh perpindahan kalor secara konduksi ada 3. Yang pertama, saat kamu membuat teh manis ataupun kopi dengan menggunakan air panas untuk melarutkan gula, kemudian kamu mengaduknya menggunakan alat yang kita sebut sebagai sendok. Sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Nah, contoh berikutnya yaitu ketika kamu memasak. Sama seperti yang ada di dalam gambar ini ya nak. Seorang ibu memegang spatula. Nah, spatula ini yang kita sering gunakan yaitu sendok memasak, sendok besar. Pada saat kamu menggoreng sesuatu ataupun memasak sesuatu, ujung spatula tersebut yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan secara langsung dengan api kompor. Itulah yang menjadi salah satu contoh kalor secara konduksi. Adapun contoh berikutnya yaitu setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, yaitu dengan menghubungkan arus listrik yang akan mengalir melalui elemen panas. Selanjutnya, kita masuk ke latihan IPA. Nah, latihan IPA yang pertama, tuliskan beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan di atas. Tuliskan beberapa contoh. Yang Miss jelaskan ada 3 kena, yang dalam 3 kotak ini menjadi contohnya. Contoh pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3 yang akan kalian pindahkan ke dalam soal nomor pertama yang ini ya anakku. Kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3. 1, 2, 3 kalian cari sendiri. Boleh dari buku Bostema 6 ataupun dari pengetahuan lainnya seperti Google ya anakku, ataupun boleh dibantu dengan orang tuanya. Kita lanjut untuk bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ada teks di mana judulnya ialah perpindahan panas atau kalor. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Dibaca secara bersama ya. Nah, kalau sudah dibaca teks paragraf ini yang berjudul perpindahan panas atau kalor, kita akan masuk ke latihan bahasa Indonesia ya nak. Paragraf 1, 2, dan 3. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf.
Nah, paragraf 1, 2, dan 3 kalian baca. Kalian temukan kata kunci setiap paragrafnya. Kemudian kalian tuliskan ke dalam hal-hal penting. Masing-masing paragraf mempunyai 2 hal penting. Di sini ada contoh Miss berikan pada paragraf 1, yaitu hal-hal penting nomor 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Sekarang kalian isi nomor hal-hal penting yang keduanya, dan paragraf kedua 2 hal penting, paragraf 3 2 hal penting juga ya anakku. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian kerjakan sesuai di buku mata pelajarannya masing-masing, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.